Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawabi mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan untuk kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama kembali berkumpul di tempat yang insyaallah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, dan insyaallah jadi sebab kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kembali kajian kita mengenai fikih ibadah, ya. Kita masih di dalam pembahasan sholat. Kalau di pertemuan kita yang lalu kita masih membahas mengenai sunnah-sunnahnya sholat, yang itu sudah selesai kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada malam hari ini insyaallah kita mau bahas soal hal-hal yang membatalkan sholat. Ini juga satu pembahasan yang penting dan mungkin butuh konsentrasi lebih dari sebelum-sebelumnya. Ya, dia bukan susah, dan tidak ada yang susah insyaallah, tapi cuma mungkin butuh lebih konsentrasi untuk pembahasan yang ini. Sekali lagi, ini termasuk pembahasan yang sangat penting di dalam fikih sholat. Kita selain harus tahu apa syarat yang harus kita penuhi sebelum kita memulai sholat, kemudian kita harus tahu rukun-rukunnya apa aja, kita juga harus tahu apa saja yang membatalkan sholat itu sehingga bisa kita hindari, ya. Kalau mau kita bagi secara umum, sebetulnya hal-hal yang membatalkan sholat itu bisa kita jadikan beberapa kelompok besar, ya. Misalnya orang tidak memenuhi syarat sholat, otomatis sholatnya nggak sah. Orang sholat tapi meninggalkan salah satu rukunnya secara sengaja, otomatis sholatnya batal, tidak sah, ya. Orang kalau sholat itu syaratnya harus suci. Ketika dia sholat ternyata dia berhadas, entah hadas kecil ataupun hadas besar, berarti otomatis sholatnya batal. Itu yang secara umum sebetulnya seperti itu, ya, sebetulnya seperti itu. Tapi insya Allah kita akan coba jelaskan dengan lebih detail sedikit supaya kita bisa lebih tahu banyak, gitu, ya, apa saja yang membatalkan sholat itu. Yang pertama, seperti yang kita bilang tadi, yang membatalkan sholat itu adalah hadas. Kalau kita masih ingat, hadas itu ada dua, ada hadas besar, ada hadas kecil. Hadas kecil itu adalah yang dihilangkan melalui wudu, sedangkan hadas besar itu adalah hadas yang dihilangkan melalui mandi wajib. Ketika kita mau sholat, kita disyaratkan harus suci dari kedua hadas ini, baik hadas kecil ataupun hadas besar. Nah, seandainya ada orang sholat, kemudian di tengah-tengah sholat dia terkena hadas, misalnya dia buang angin umpamanya, ya, dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, dia buang angin dan lain sebagainya, atau sujud tidak bangun-bangun, dipikirnya orang meninggal ini, ternyata begitu disenggol tidur umpamanya, saking lamanya sujudnya ketiduran pas sujud, berarti dia berhadas karena tidur itu membatalkan wudu, otomatis sholatnya dia berarti batal, gitu, ya. Baik, sekali lagi, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, kecuali orang yang memang selalu berhadas. Saya kasih contoh, perempuan istihadah misalnya,
Ya, perempuan itu kan ada masa-masa di mana dia mengeluarkan darah ya. Nah, kalau di hari-hari yang memang itu biasanya dia keluar darah, kita sebut itu darah menstruasi kita bilang. Tapi kalau darah itu keluar bukan pada waktunya, misalnya ini harusnya sudah suci tapi ternyata masih keluar darah. Apa nama darahnya itu? Istihadah. Ya, orang perempuan istihadah itu seperti orang suci dia tetap wajib sholat, ketika Ramadan dia tetap wajib puasa dan lain sebagainya. Cuma bedanya dia akan selalu keluar darah itu sampai nanti mampet sendiri darahnya dia ya. Nah, kalau seandainya ada perempuan istihadah, dia melakukan sholat, ya, dia sudah bersuci, kemudian menutup kemaluannya dan lain sebagainya, di tengah-tengah sholat darahnya keluar. Nah, semua yang keluar dari dua jalan, baik itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, membatalkan wudu. Berarti dia sekarang berhadas kecil. Berarti si perempuan istihadah ini, kalau dia di tengah-tengah sholat keluar darah dari kemaluannya dia, kita bilang dia sekarang berhadas kecil, tapi sholatnya nggak batal. Nah, kenapa nggak batal ya? Dia dalam kondisi selalu berhadas karena dia dalam kondisi sedang istihadah. Ya. Tapi kalau hal-hal yang selain itu normal, ini orang sehat, perempuan sehat, dia menstruasinya rutin, ketika waktunya menstruasi ya menstruasi, ketika jadwalnya suci ya dia suci dan lain sebagainya. Ini kalau di tengah-tengah sholat keluar sesuatu dari kemaluannya otomatis batal berarti ya. Kita ulangi. Yang membatalkan sholat yang pertama adalah kalau kita berhadas, baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Begitu sholatnya batal karena berhadas, sholat buang angin batal. Karena batal, maka dia harus berwudu lagi, bersuci lagi, nanti mengulangi sholatnya dari awal, gitu ya. Itu berhadas. Kemudian waktu kita membahas soal syarat sholat, kita bahas juga bahwa kita itu badannya, bajunya itu juga harus suci dari najis. Ya, kita udah bahas juga apa itu najis, kemudian cara menyucikan najis kita udah bahas. Ketika kita membahas bab sholat, di antara syaratnya badan kita, baju kita harus suci dari najis. Sekarang kalau kita di tengah-tengah sholat kemudian kena najis, umpamanya kita lagi rekreasi misalnya, lagi piknik, sholatnya di ruangan terbuka, di tengah-tengah sholat kena kotoran burung umpamanya, berarti kan baju kita sekarang najis ini ya. Nah ini sholatnya juga batal. Jadi kalau kita terkena najis, sholat kita juga batal, kecuali, nah ini makanya tak bilang harus konsentrasi ini ya, karena nanti banyak kecuali. Jadi tak ulangi, ketika kita sholat kemudian badan kita atau baju kita terkena najis, maka sholatnya batal. Kecuali kalau ketika najis itu kena ke baju kita, langsung kita singkirkan tanpa kita sentuh atau tanpa kita angkat. Contoh, ini tidak ada yang pakai ini ya, tidak ada yang pakai selendang ini ya. Kita umpamanya ada orang sholat pakai sorban di pundaknya dia. Kemudian ketika dia sholat ada najis jatuh ke sorbannya dia. Ini deh, umpama ini sorban deh misalnya ya. Anggap ini saya sholat pakai sorban ya. Ketika saya sholat ternyata ada najis jatuh ke sorban saya. Kalau nggak segera saya singkirkan, batal sholatnya. Tapi kalau langsung saya singkirkan tanpa menyentuh najisnya dan tanpa mengangkat bendanya, sholatnya tidak batal. Contoh, saya pakai sorban kena najis. Kalau saya nyingkirkannya gini, batal. Kenapa? Ini ada benda kena najis saya angkat, sama aja seperti saya sholat pakai bawa najis sekarang. Atau ini selendang kena najis, saya singkirkan najisnya gini,
saya pegang najisnya, otomatis juga batal. Tapi kalau ini langsung saya singkirkan tanpa saya angkat, tanpa saya sentuh. Misal saya gini, tidak saya pegang ya, tidak saya angkat, tidak saya sentuh, langsung saya singkirkan, aman, sholatnya lanjut. Atau saya dorong dari pinggir, tidak saya angkat dan tidak kena najisnya, saya jatuhkan gitu, juga sholatnya aman ya. Nah yang repot itu kalau yang kena tangannya. Misal lagi sholat, najisnya kena di sini, atau sholatnya pakai tangan pendek misalnya. Lagi sholat, tadi lagi piknik rame-rame, sholat di tempat terbuka, burung lewat, buang air burungnya, seret kena ke tangan kita. Gimana cara membersihkannya? Terus diputus tangannya ya. Ya, kalau kita gini kan, kalau basah masih ada sisanya sama juga. Nah, kalau kenanya ke tangan batal otomatis ya. Kalau kena ke badan otomatis batal. Atau kena ke baju, tapi baju yang kita pakai ini. Kita sholat, seret, ada kotoran burung kena ke baju kita yang ini di sini misal. Masuk mengelepasi satu-satu kancingnya, nah bisa. Kalau kayak gitu berarti otomatis batal ya. Jadi tak ulangi sekali lagi, ketika kita sholat kalau terkena najis maka sholatnya batal. Kecuali ya dipatkan gini aja, kelempar aja. Tapi kalau najisnya basah itu udah otomatis batal ya, karena bagaimanapun kita membersihkan najis yang basah ini tetap akan ada sisanya. Kecuali tadi, ini baju diselendang, atau peci bisa disingkir-singkirkan, entah gimana caranya supaya copot pecinya, itu tidak batal ya, tidak batal. Lalu masih aman ini ya? Ya. Seperti pas sholat kan ada cicak itu misalkan kena, kita nggak tahu ya, tapi habis salam itu terus tahu tadi cicak itu termasuk batal. Nah ini masalahnya juga nih ya. Jadi sholat itu dikatakan sah, sebetulnya tidak cuma sholat ya, semua ibadah itu dikatakan sah kalau pada kenyataannya dia memang sah. Gini, ketika kita sholat, sebelum kita tahu tadi kita megang kotoran cicak, kita menganggapnya sholat kita sah atau enggak? Sah ya. Sebelum kita tahu ini, sebelum kita tahu kita anggap sholat kita sah. Tapi anggapan kita itu enggak cukup. Kita harus lihat kenyataannya sah atau enggak itu sholat. Ternyata setelah kita selesai sholat, faktanya kita tadi kepegang kotoran cicak, kepegang najis, berarti tidak sah sholatnya. Posisi kering juga. Posisi kering juga sama tuh. Ya. Nahan makruh, tidak sampai membatalkan. Kecuali di tengah-tengah sholat keluar lah, batal baru ya. Tapi kalau cuma nahan aja, tidak sampai batal. Ada lagi? Sebelum kita lanjut ini. Ya. Kalau kita mau sholat, waktu kita ada tai kita yang sudah kering. Itu kalau kita nggak tahu, karena dua sudah habis. Jadi tahu itu. Ya sujud lagi. Enggak boleh, batal nggak? Duh, batal. Kalau batalnya batal karena tetap sudah kena najis ya, tetap kena najis itu namanya. Jadi batal juga sama. Kecuali kalau di masjidnya itu banyak kotoran cicak. Iya, tetap. Kecuali kalau kita tahunya, kalau kita di masjidnya itu banyak kotoran cicak ini sekarang. Kita tidak bisa menghindari, sulit menghindarinya. Itu kalau memang benar-benar sulit ya, itu dimakfu, ya. Itu tapi pada kasus kalau memang banyak sehingga sulit dihindari, kayak kita sebagian ulama itu berpendapat di Masjidil Haram misalnya itu banyak kotoran burung dan lain sebagainya, itu banyak ulama yang berpendapat itu dimakfu tuh karena sulit dihindari ya, sulit dihindari. Itu ada lagi ya. Dalam hati sholat itu kebetulan mungkin ada yang terburuk. Kita mungkin masih lagi suasana hati nggak enak, ditambah lagi itu sehingga spontan tapi dalam hati
kayak kata-kata kotor gitu. Selama dalam hati tidak masalah. Nanti yang membatalkan sholat bicara ada. Tapi dalam hati sih kita mau pidato di dalam hati waktu lagi sholat juga tidak batal. Selama itu di dalam hati ya. Oke. Tambah sedikit. Ya. Misalkan qadha itu apakah termasuk batal? Qadha itu bukan batal. Qadha itu sholat yang dilakukan di luar waktunya, itu namanya qadha. Jadi umpama kita sholat batal. Maaf, maksudnya saya mungkin misalkan contoh saya dulu lupa sholat atau disengaja di YouTube itu ada yang bilang bisa diqadha. Ya, bukan lagi bisa, itu kalau di mazhab kita wajib diqadha. Ya. Karena tetap kita punya hutang jatuhnya. Kita seperti punya hutang sholat sehingga kita harus bayar. Nah, bayarnya itu diistilahkan dengan qadha, sholat qadha. Nah, harus dibayar. Bukan, lain ya. Itu kita belum sholat lah, itu kasarannya ada waktu sholat yang kita nggak sholat di situ. Nah, jadi kita punya hutang sholat. Hutang sholatnya itu namanya qadha dari sini ya. Tuh, lanjut ya. Lanjut. Aman? Ya. Itu katanya para ulama diperkirakan kira-kira misal kita mulai balik umur berapa umpamanya, umur sekian. Mulai tobatnya umur berapa misalnya ya? Oh, umur sekian. Nah, ini kira-kira yang banyak ndak sholatnya ini di rentang umur sekian sampai sekian. Jadi diperkirakan gitu, nanti ditambahi sedikit. Nah, supaya kita benar-benar dilebihkan. Jadi jangan ngepres. Takutnya kalau ngepres ternyata masih ada kurangnya. Jadi dilebihkan lagi. Itu para ulama menyiasatinya, caranya begitu dia, ya. Jawab itu kan sepertinya seperti apa ya, cengengesan gitu. Jadi jawabnya itu kayak nggak serius. Ya misalkan ingat mau 10 ya dikasih 11 atau 12 tahun. Iya, dilebihkan. Kayak guyonan gitu. Enggak, betul itu betul. Jadi dilebihkan supaya yakin gitu. Itu tetap wajib. Tetap wajib ya. Katanya Nabi di dalam hadis, siapa yang lupa melaksanakan sholat, apalagi disengaja. Nanti kasar ini, orang lupa itu kan kita maklum ya. Orang lupa aja sama Nabi tetap disuruh Allah, apalagi orang yang sengaja tinggalan sholat. Orang ketiduran katanya Nabi. Orang ketiduran sehingga nggak melaksanakan sholat sampai habis waktunya, itu disuruh qadha juga. Seperti Nabi sendiri, betul. Seperti Nabi sendiri. Sama sahabat Bilal. Itu Nabi qadha. Itu orang-orang yang kasarannya tidak bersalah itu padahal ya. Ketiduran ini gimana caranya? Nabi udah minta dibangunin sama Bilal. Kalau kita udah pasang alarm misalnya, ternyata 14. Ini orang tidak bersalah aja, sama Nabi tetap suruh qadha. Lupa, sama Nabi tetap suruh qadha. Apalagi yang terang-terangan memang menyengaja meninggalkan sholat, dia lebih pantas untuk kita perintahkan mengqadha ya. Lanjut. Aman? Ya, lanjut. Yang membatalkan sholat berikutnya. Dulu waktu kita membahas syarat sholat, kita bilang yang termasuk syarat sholat itu adalah menutup aurat, ya, menutup. Sehingga kalau auratnya terbuka berarti sholatnya batal. Kecuali, nah ini kecuali lagi ya. Jadi terbuka aurat sholatnya batal. Kecuali satu, kalau auratnya terbuka tidak sengaja. Tidak sengaja versi fikih itu ketiup angin atau dibuka oleh anak kecil yang belum mumayyiz. Cuman dua ini aja nih ya, versi tidak sengajanya itu cuman dua, tertiup angin atau dibuka oleh anak kecil. Kalau ini terjadi langsung ditutup, sholatnya tidak batal.
Tapi kalau dua ini terjadi, ini terbukanya oleh angin tapi nggak segera ditutup, sholatnya batal. Kita ulangi. Syarat sholat adalah menutup aurat, sehingga kalau auratnya terbuka, sholatnya batal. Baik terbuka secara disengaja batal, dibuka oleh angin atau oleh anak kecil, kalau segera ditutup sholatnya tidak batal. Tapi kalau tidak segera ditutup sholatnya batal. Saja. Apa ukurannya segera itu? Ukurannya segera adalah, katanya ulama fikih ini ya, seukuran tumak ninah katanya. Ada yang bilang seukuran tumak ninah. Jadi begitu kita tahu, loh ternyata terbuka, langsung ditutup. Jangan nanti-nanti ya. Kalau kita pakai nanti-nanti padahal kita udah tahu itu auratnya terbuka, tidak segera kita tutup, sholatnya batal. Nah, yang kita harus perhatikan diantaranya adalah orang yang sholat pakai kaos, pakai celana panjang. Itu kadang ketika ruku, ketika sujud, kaosnya naik sehingga auratnya terbuka, batal sholatnya sekarang. Ya, sholatnya batal. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus diperhatikan juga adalah ibu-ibu yang pakai mukena potongan. Ya, potongan betul namanya, atas bawah ini ya. Ketika takbir misalnya Allah, ngangkatnya ketinggian sehingga ininya kelihatan, batal sholatnya. Itu juga harus diperhatikan. Ini dagu mukenanya ini jangan kendor. Kalau kendor mundur ke belakang, lehernya kelihatan sedikit. Leher itu aurat bukan? Aurat. Kan kita bilang yang bukan aurat itu muka dan telapak sama punggung tangan. Berarti leher aurat bukan? Aurat. Karena muka itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal sampai dagu ini. Ini aja nih muka. Kesini ini namanya udah masuk leher. Jadi kalau ini mukenanya mundur ke belakang, nah, berarti lehernya kelihatan, sholatnya batal. Atau mukenanya yang bagian atas agak mundur sehingga rambutnya kelihatan, sholatnya juga batal. Dari samping-samping sini rambutnya keluar ke depan, nggak segera dimasukkan, sholatnya juga batal. Ya. Tadi bagus itu, saya ada yang sholat di sini tadi, tapi sudah tidak ada orangnya ya. Itu pakai kaos, pakai celana panjang, cuma luarnya pakai rompi itu. Rompinya panjang sehingga walaupun dia pakai kaos dan celana panjang, ketika dia ruku sujud itu tetap punggungnya, bokongnya ini semua ketutupan, jadi aman ya. Tuh. Kalau itu misalkan depannya itu apa kita memberitahu nanti sholat? Tergantung. Kalau kita kenal sama dia dan kita melihat ini kayaknya kalau dikasih tahu mau mendengarkan ini, kita wajib kasih tahu. Karena sekarang tidak sah sholatnya dia ya. Ya, kita jangan lihat. Kita jangan lihat pemandangan yang di depan itu loh. Nah, nanti apa? Kita kasih tahu tidak apa, tapi kasih tahu itu dengan cara yang baik ya, dengan cara yang baik, jangan sampai tersinggung dan lain sebagainya. Tapi yang jelas orang yang seperti itu sholatnya batal sekarang ya, sholatnya batal. Oke, jelas ya. Jadi diperhatikan orang yang sholat pakai celana, pakai kaos itu kalau bisa ya pas sholat pakai sarung deh, double sarung. Di masjid-masjid kan ada sarung juga biasanya. Ibu-ibu mulai diperhatikan mukenanya ya. Diperhatikan mana batasan mukanya. Oh, ini dagunya di sini, berarti yang mukenanya ya di sini, jangan mundur sampai ke belakang karena itu berarti terbuka auratnya dan lain-lain. Oke. Lanjut ya. Yang membatalkan sholat berikutnya adalah bicara. Nah, bicara itu di dalam sholat bisa jadi kita mengucapkan doa
bisa jadi mengucapkan zikir, bisa jadi mengucapkan omongan ke orang lain. Nah, yang udah jelas batal itu kalau kita ngomong selain doa, selain zikir, dan jumlahnya banyak, batal. Misal saya tadi sholat di depannya ada orang terbuka auratnya, terus saya ngomong, piye itu orang ini kok sholat pendeknya loh bajunya. Saya tidak ngomong sama dia, saya ngomong sendiri ya. Tapi saya omongannya bukan doa, bukan zikir, batal sholat. Kalau doa dan zikir, tapi niatnya ngomong sama orang, juga sholatnya batal. Contoh, saya kasih contoh. Umpamanya ini saya di kamar gitu ya. Umpamanya saya di kamar, ada orang ngetok-ngetok kamar saya, mau nyari saya kan, tapi saya tengah-tengah sholat, kan tidak mungkin saya jawabi dia, tunggu sebentar, batal sholatnya, udah jelas ya. Nah itu terjadi di zaman Nabi tuh, ada orang baru masuk Islam, datang ke Madinah, sholat jamaah bareng Nabi. Ketika dia sholat, makmum di sebelahnya bersin, dijawab sama dia, yarhamukallah. Kan batal sholatnya, karena yarhamukallah itu artinya semoga Allah merahmati kamu. Kamu itu kan berarti dia ngajak ngomong orang kan. Ini sholatnya batal dia, tapi dia orang baru masuk Islam. Sahabat yang lain, subhanallah, subhanallah, maksudnya diam, jangan ngomong terus. Dia karena tidak tahu di subhanallahi sama sahabat yang lain, kenapa kok pada subhanallahin saya gitu, malah tambah panjang ngomongannya. Lu kenapa? Apa saya salahnya apa ini? Wah, akhirnya mereka sahabat pakai nepuk tangan, ada yang nepuk paha, semua ngasih kode supaya dia diam. Selesai sholat, katanya dia, Nabi nasihati saya, dan saya nggak pernah lihat ada orang yang menasihati orang lain seindah Nabi, katanya. Nabi tidak membentak saya, tidak marahi saya, tidak mencaci saya. Nabi cuma bilang sholat itu isinya tasbih, tahmid, zikir, doa, tidak boleh dipakai untuk ngomong sama orang lain. Nah, ngomong sama orang lain itu dua kemungkinannya. Ngomong langsung kayak dia tadi, yarhamukallah, waalaikumsalam, lagi sholat ada orang masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam, batal jelas ya. Atau ngomongnya cuman pakai kode. Contoh misalnya, tadi saya sholat di kamar, ada orang ngetok-ngetok, saya mau ngasih tahu dia, saya lagi sholat, tunggu sebentar. Apa yang saya lakukan? Subhanallah, Allahu Akbar, gitu ya biasanya ya. Allahu Akbar, dikeraskan takbirnya, dikeraskan ininya. Itu Allahu Akbarnya niatnya zikir bukan? Ah, yang betul. Niatnya Allahu Akbarnya dikeraskan supaya apa? Nah, ngasih kode dia kan. Tunggu dulu, saya lagi sholat, kan ngasih kode, batal. Loh, bayang lo ya, hati-hati ini ya. Kecuali kalau ngode sama zikir ya boleh. Yang penting aurat tertutup, itu aja. Mau pakai mukena, mau pakai apa pun ya. Balik ke masalah kode mengkode tadi ya. Jadi ngode itu batal kalau niatnya cuma ngasih kode aja. Tapi kalau niatnya digabung, adalah saya pas mau ruku ini misalnya. Jadi pas saya takbir mau ruku, saya keraskan sekalian, Allahu Akbar. Tujuannya apa? Dua. Yang pertama ngode, yang kedua zikir, mau pindah dari berdiri ke ruku. Itu enggak batal. Yang batal kalau niatnya ngode. Contoh lagi, contoh. Kita lagi sholat di rumah, ada orang mau masuk ke rumah kita, kan tidak mungkin kita persilahkan kan, mari masuk pak, batal sholatnya. Ini pakai ayat Quran, udhuluha bisalamin aminin, katanya dia. Udhulu artinya masuklah. Dia tapi nggak ngomong sama orang itu, dia cuma ngode pakai ayat Quran. Orang kan, ini niatnya apa sekarang? Baca Quran atau ngasih kode?
Kalau niatnya cuma ngasih kode, walaupun pakai ayat Quran, sholatnya batal. Tapi kalau niatnya ndak baca ayat Quran sekaligus ngode dia, boleh, ndak batal. Jadi yang bermasalah kalau niatnya ngode, tok, ini masalah sekarang, ya. Tapi kalau digabung ya campur zikir. Kalau dalam bentuk ayat Quran ya campur tujuan membaca Al-Quran, itu justru sholatnya tidak batal, ya, tidak batal. Ini banyak juga ini, ya, banyak. Hah? Udah ada masalah, tidak bicara. Nah, itu nanti masuk ke yang membatalkan sholat berikutnya, gerakan. Tapi kan tidak ada ucapannya. Nabi sholat, ada orang masuk ngasih salam sama Nabi, Nabi ngasih isyarat pakai tangan, tidak batal. Karena tidak ada ucapan, ya, tidak ada ucapan. Nah, termasuk yang harus diperhatikan juga adalah ketika kita bersin, misalnya, ketika kita nguap, ketika kita batuk, itu jangan terlalu heboh, kecuali tidak bisa ditahan, ya. Tapi kalau selama masih bisa ditahan, tahan. Jangan sampai ketika kita bersin, wajib. Wah, itu udah berapa huruf itu keluar itu. Sedangkan 2 huruf aja, ini selain zikir, selain doa saja, 2 huruf aja kalau disengaja batal sholatnya. 2 huruf, 2 huruf loh, ya. 2 huruf disengaja sholatnya batal. Terus misal pas di auratnya yang depan, kita batin aja tuh. Batin tidak batal. Tidak batal kayak tadi ini, ya. Ini misuh-misuh di dalam hatinya tengah-tengah sholat, ya tidak batal juga. Pidato kita tengah-tengah sholat, umpamanya habis ini mau khutbah apa gitu misalnya, khutbah Id, tengah-tengah sholat ini sambil melatih pidatonya dia di dalam hati, hadirin jamaah sholat Id yang berbahagia. Tapi di dalam hati tidak ada masalah. Yang bermasalah ketika itu terucap, ya, ketika itu terucap. Nah, dalam kasus batuk, dalam kasus nguap, dalam kasus berdehem, dalam kasus bersin, itu hati-hati jangan sampai keluar 2 huruf. Karena keluar 2 huruf aja itu sholatnya batal. Atau 1 huruf tapi panjang. Contoh, orang sholat terus nguap. 1 huruf mungkin aja itu, 1 tapi panjang, batal sholat. Ya. Itu pas sujud terakhir itu itu kan berdoa. Berdoanya bahasa Indonesia bukan? Lah itu dia masalah juga. Saya terus terang saya pengennya boleh berdoa bahasa Indonesia, tapi sejauh ini belum pernah menemukan setidaknya pendapat ulama deh yang bisa dijadikan dasar untuk itu, ya. Jadi kelihatannya kalau bisa jangan, kecuali di dalam hati, ya. Kalau di dalam hati bebas bahasa apa aja boleh, ya. Tapi mengucapkan doa dalam bahasa Indonesia di dalam sholat sejauh ini saya belum pernah nemu yang memperbolehkan itu. Dalam hati aman, dalam hati. Ya mudah-mudahan suatu saat ketemu, ya. Karena kalau kita suruh doa bahasa Indonesia juga bahasa Arab, kita nggak bisa bahasa Arab juga, mau nyusunnya gimana, kecuali doa dengan doa-doa yang teriwayatkan dari Nabi. Kita hafal doa-doa berbahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran atau yang ada dalam hadis Nabi, boleh. Tapi kadang kan kita pengen doa versi kita sendiri, ya. Itu mungkin lebih kita bisa khusyuk, lebih kita bisa meresapi itu. Tapi sejauh ini belum pernah nemu. Saya dalam hati aman, boleh, dalam hati boleh, ya. Ya. Jadi waktu kalau pas minggu itu minggu sama ngopi juga. Mungkin tidak apa-apa, mungkin Allahu a'lam, ya, tapi ya. Ngepasi pas amin, Allahu a'lam. Tak buat PR aja, ya. Itu jadi sekali lagi ya, nguap, bersin, batuk itu diperhatikan jangan sampai keluar 2 huruf atau 1 huruf yang panjang. Kecuali kalau kita tidak bisa nahan itu,
Misal kita memang lagi sakit batuk ini, tidak bisa ditahan. Kan kita kan kalau bisa sembuh ya sembuh pengennya. Tapi kadang ketika sakit batuk itu ya gatel tenggorokannya, ditahan nggak bisa. Kadang kita tahan pun dia tetap keluar batuk tetap. Kok ketika batuk yang nggak bisa ditahan itu keluar 2 huruf misalnya, tidak ada masalah, boleh ya. Tapi dalam kondisi-kondisi yang seperti itu yang kita memang nggak bisa tahan ya. Do. Kalau itu Pak, Ya. biasanya kalau kita kan pegang tangan untuk tutupin itu termasuk gerakan tambahan atau lagi kita kalau gitu kita masuk ke gerakan ya. Kita masuk ke gerakan. Habis itu kita istirahat supaya enggak. Nanti akhirnya keluar dari sini batal semua, wis biar aman, batal aja semua saya kalau ngomong, malah repot malahan ya. Tenang, kita tenang satu-satu. Ini terakhir, nanti lanjut lagi nih yang berikutnya. Gerakan yang banyak dari anggota tubuh yang besar itu juga membatalkan sholat. Gerakan banyak, tak ulang ya, gerakan banyak dari anggota tubuh yang besar berturut-turut ini membatalkan sholat. Apa anggota tubuh yang besar? Kepala, tangan, kaki, ya, leher dan lain sebagainya. Itu anggota tubuh yang besar. Yang kecil misalnya apa? Mata, lidah, jari-jari tangan, jari-jari kaki, kuping. Ini anggota tubuh yang kecil. Nah, yang jadi masalah berarti satu, kalau yang bergerak itu anggota tubuh yang besar, satu. Yang kedua, kalau gerakannya banyak. Berapa banyak itu? Nah, sebetulnya banyak dan sedikit di dalam fikih itu biasanya dikembalikan kepada ukuran normalnya masyarakat umum. Menurut masyarakat umum ini banyak atau sedikit sih? Cuma ada ulama-ulama itu kemudian dia mengadakan riset lah, mengadakan berapa sih banyak tuh menurut orang pada umumnya. Nah, muncul angka di dalam mazhab kita 3. Jadi bergerak 3 kali atau lebih itu membatalkan sholat. Kalau syarat yang ketiga gerakannya berturut-turut. Berarti kalau gerakan dari anggota tubuh besar 3 kali atau lebih berturut-turut, sholatnya batal. Sengaja ataupun tidak sengaja, batal. Tapi kalau anggota tubuh besar gerakannya banyak tapi tidak berturut-turut, batal atau tidak sholatnya? Tidak batal. Contoh, kita kasih contoh. Kita sholat, shaf di depannya kosong, kita maju mau ngisi. Ya, itu cara ngisinya gimana? Masuk tuh 2, 3, nah, batal semua no? Karena kaki itu anggota besar. Terus ini berturut-turut. Supaya nggak batal gimana? Kasih jeda. Satu. Jadi ada jaraknya gitu ya. Ketika ada jaraknya itu sekarang tidak dianggap berturut-turut. Atau misalnya yang biasa terjadi juga kepala gerak. Ini lagi sholat, mungkin sholat tarawih gitu ya. Sholat tarawih imamnya bacanya panjang, 1 juz, 2 juz, 3 juz, pegel sudah gini-gini. Batal no. Nah, karena ini anggota tubuh besar, gerak 3 kali berturut-turut. Ya kasih jeda lah, walaupun tidak tahu enak apa enggak itu ya. 1. Nah, mungkin Allah alam. Ya, tapi kalau anggota tubuh besar bergerak berturut-turut banyak 3 kali atau lebih, sholatnya apa? Batal. Jadi kalau kita mau garuk, umpama gatel misalnya, nah, garuknya itu ya pakai seni lah, yang berseni gitu ya. Jangan batal sholatnya. Sudah sakit kulitnya semua lecet-lecet, batal lagi sholat. Kasih jeda lah, 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kasih jeda. Tuh yang gatal di sini, tangannya naik gini kan. Nah, nanti mau turunnya lagi itu juga dikasih jeda supaya intinya yang penting jangan sampai itu 3 kali berturut-turut.
Tapi kalau yang bergerak anggota tubuh yang kecil misalnya, apa jari nih, saya lagi sholat gini, ini tangan saya gatel, saya ndak gini garuknya, tapi satu jari aja gini. Ini mau 1000 kali sampai bolong tangannya juga ndak batal sholatnya ya. Kenapa? Karena yang gerak anggota tubuh yang kecil. Pertanyaannya, kapan anggota tubuh yang kecil bergerak tapi sholatnya batal? Kalau tujuannya main batal sholat. Gerakan apapun ya, selain gerakan sholat ya, kalau itu ditujukan untuk main-main, sholatnya batal. Meskipun cuma 1 kali gerakannya. Saya sholat, sebelah saya teman saya, rupanya pas dia tadi sujud, ini uangnya jatuh. Nah, terus saya mau ngerjain dia nih, kaki saya geser buat nutupi duitnya dia, supaya nanti selesai dia sholat, dia bingung nyari duitnya kemana ini. Nah, saya gerakkan kaki 1 kali ya, 1 kali aja, ini cuma ke sebelah sini aja, tapi sholat saya batal. Kenapa batal? Tujuannya main. Nah, kalau tujuannya main-main, mau anggota tubuh besar, mau anggota tubuh kecil, mau banyak, mau sedikit, mau berurutan, nggak berurutan, berturut-turut ataupun enggak, selama tujuannya main-main, begitu bergerak batal otomatis sholatnya. Ini sholat ini, kita doain orang yarhamukallah aja nggak boleh kok, apalagi dibuat main ya. Tapi kalau selain itu tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting tadi kalau anggota tubuh besar 3 kali berturut-turut baru batal. Anggota tubuh yang kecil jarinya gini-gini atau matanya kedip-kedip misalnya, aman, tidak ada masalah ya. Jadi kayak tadi misalnya, oh ini bukai pintu ya, tinggal dilihat, diatur aja pokoknya supaya jangan sampai itu 3 kali berturut-turut, tidak ada masalah ya. Pokoknya yang harus dihindari itu adalah 3 kali berturut-turut dari anggota tubuh yang besar. Sampai situ dulu. Nah, dimakan, diminum boleh. Ada pertanyaan atau enggak? Ya. Oh ini ya. Boleh, tidak ada masalah ya. Itu waktu kita kemarin bahas sutroh ya, kita bahas penghalang yang dipakai oleh orang yang sholat. Kita bilang kan kita tidak boleh melewati antara orang itu dengan penghalangnya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti tadi misalnya, saya harus keluar ini untuk wudhu supaya saya bisa kemudian sholat lagi berjamaah dan lain sebagainya. Itu tidak ada masalah, boleh-boleh aja ya. Atau orangnya sholat di depan pintu, sedangkan kita tidak punya jalan lain, itu lewati depannya dia tidak apa-apa. Oh, saya ditahan gini Ustaz, sikat, boleh. Oh, dia sholat depan pintu kok salahnya sendiri ya. Tapi kalau saya sholat di sana batal, mau keluarnya harus melewati 1 soft ini misalnya, boleh, tidak ada masalah ya. Ada yang nahan, balikkan tangannya, tentu aja boleh, tidak ada masalah. Bahkan kita diajari di dalam fikih itu gimana caranya kita kalau batal keluar dari soft tapi tidak sampai menimbulkan suudzonnya orang. Itu ada caranya juga, walaupun mungkin tidak lumrah ya di tempat kita ya. Katanya kalau kita sholatnya batal karena kentut misalnya, kalau kita tahu-tahu keluar kan, ini 1 soft yang kita lewati kan semua kan berspekulasi semua, oh, ini ngentut ini pasti. Oh, masuk tengah-tengah sholat tahu-tahu batal. Itu katanya kita suruh nutup hidung. Jadi pura-puranya kayak kita mimisan. Ya kan, mimisan itu kan keluar darahnya. Berarti kan najis kan darah itu, batal sholat. Katanya kita suruh pura-pura nutup hidung biar orang ketika lihat kita keluar, oh mimisan ini. Padahal kentut gitu katanya. Itu ya walaupun mungkin tidak lumrah ya di wilayah kita, tapi tak ada salahnya. Tapi yang jelas boleh kita melewati itu. Soft-soft gitu. Ada lagi? Aman ini? Aman ya. Ini jangan sampai lupa loh ya. Insyaallah nanti pertemuan yang berikutnya kita ulangi lagi sedikit supaya tidak sampai lupa, karena seperti kita bilang tadi ini gampang sebetulnya, cuma butuh konsentrasi itu aja ya. Insyaallah mudah-mudahan
Allah kasih kita ilmu yang manfaat. Allah panjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki. Nah, dan insyaallah kelak diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.